به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين إلى أن قال المقطوع هو الحديث المضاف إلى التابعي قولا أو فعلا سواء كان متصل الإسناد أم لا، وسمي بذلك لقطعه عن الوصول للصحابي أو النبي صلى الله عليه وسلم. ويدخل في هذا التعريف المتصل والمعضل والمنقطع، ويخرج المرفوع والموقوف والمرسل. حكمه أنه ليس بحجة إلا إذا كانت هناك قرينة تدل على الرفع فيكون مرفوعا حكما، أو قرينة تدل على الوقف فيكون موقوفا حكما، كقول التابعي من السنة كذا وكذا، فالراجح أن هذا مقطوع له حكم الوقف. وقد أطلق بعضهم المقطوع في موضع المنقطع وبالعكس تجوزا، أي وأطلق المنقطع في موضع المقطوع. Al-maqtu', maqtu' ini didefinisikan oleh beliau Abuya, huwa al-haditsul mudhafu ila tabi'i, hadis yang dinisbatkan kepada tabi'i. At-tabi'i adalah orang yang ketemu dengan sahabat, iman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggal dalam keadaan iman. Itu syaratnya, ketemu sahabat, iman sama Nabi, meninggal dalam keadaan iman. Seperti definisi sahabat sama, ketemu sama Nabi, iman sama Nabi, meninggal dalam keadaan iman sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bedanya sahabat sama tabi'in, kata ulama, kalau sahabat ketika ada yang murtad, ada kan sahabat yang murtad, sahabat-sahabat yang imannya baru sama Nabi, murtad. Setelah Nabi meninggal, murtad, keluar dari agama Islam, habis itu tobat, balik lagi, terjadi itu. Ya, ada namanya sahabat Uyainah bin Husain. Ya, beliau ini dikatakan sama Nabi ahmakun muta, bodoh, ahmak itu bodoh tapi teka, itu ahmak. Tapi muta, sayangnya kata Nabi, pemimpin kabilah, kata Nabi. Muta, dipatuhi sama rakyatnya. Di bawah dia itu ada 10.000 pasukan. Makanya kata Nabi ahmakun muta. Nah, dia ini sahabat, tapi pernah murtad. Pas Nabi meninggal murtad dia. Akhirnya diperangi sama Sayyidina Abu Bakar sampai kalah, dibawa ke hadapan Sayyidina Abu Bakar, taubat, balik lagi ke Islam. Nah, berarti kan ketika dia balik lagi ke Islam, tidak ketemu Nabi lagi. Nabi sudah meninggal. Apakah nilai atau gelar sahabatnya kembali? Kata ulama, kembali. Berbeda dengan tabi'in. Umpama ada tabi'in yang ketemu sahabat, iman dia, kemudian meninggal. Sahabat meninggal semua. Sahabat meninggal semua. Tabi'in ini murtad misalkan. Bukan di zaman sahabat lagi kan, kata lagi sahabat, murtad dia. Habis murtad kembali ke Islam. Di sini kata ulama, gelar tabi'innya tidak kembali. Artinya dia bukan jadi tabi'in karena setelah Islam keduanya tidak ketemu dengan sahabat Nabi, tapi dia jadi tabi'in karena Islam keduanya ketika masa dia Islam kedua ketemu dengan tabi'in. Jadinya tabi'in begitu. Tapi kalau sahabat tidak. Walaupun ketika Uyainah tadi contoh, salah satu contohnya, masuk Islam lagi, dan ketika dia masuk Islam Nabi sudah tidak ada, tetap gelar sahabatnya kembali karena mulianya maqam sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama mensyaratkan lebih untuk tabi'in. Maksudnya untuk dia ini dikatakan tabi'in, tidak hanya cukup bertemu dengan sahabat, tidak. Tidak hanya cukup iman bertemu dengan sahabat meninggal dalam keadaan iman, tidak. Sebagian ulama agak ketat. Kata ulama harus mempunyai riwayat dari sahabat. Syarat tabi'in. Misalkan contoh Sa'id bin Musayyib, tabi'in. Sepakat ulama tabi'in. Kenapa?
Karena dia ketemu dengan sahabat, mertuanya Abu Hurairah, kan begitu. Kemudian dia iman kepada Nabi, meninggal dalam keadaan iman kepada Nabi. Kemudian dia banyak meriwayatkan hadis dari sahabat, yang mana sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Tapi umpama ada tabi'in yang tidak punya riwayat, maka dia bukan tabi'in menurut sebagian ulama. Kalau sahabat tidak ada khilaf, cuma 3 tadi syaratnya. Iman, ketemu Nabi, iman sama Nabi, meninggal dalam keadaan iman walaupun tidak punya riwayat dari Nabi. Walaupun ketemu Nabi cuma sekali. Walaupun ketika ketemu Nabi sekali tadi hanya dia yang memandang Nabi, atau kebalikan, Nabi memandangnya. Itu udah masuk ke gelar sahabat. Saking mulianya maqam sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang dinamakan tabi'i, yang ketemu dengan sahabat, kemudian dia iman kepada Nabi, meninggal dalam keadaan iman. Ini yang mu'tamad. Sebagian ulama menambahkan syarat harus mempunyai riwayat dari sahabat tersebut, yang mana riwayat tadi nyambung ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tabi'in ini generasinya bukan satu generasi tabi'in. Artinya ada tabi'in besar, ada tabi'in generasi sedang, ada tabi'in kecil. Ini di era atau di tahun generasi tabi'in. Jadi seperti Sa'id bin Musayyib itu tidak sama dengan Ibn Syihab. Ada juga tabi'in namanya Ibn Syihab. Ibn Syihab ini murid Sa'id bin Musayyib. Paham ya? Walaupun mereka semua tabi'in, Ibn Syihab ketemu sama sahabat, cuman ketemu sahabat beberapa. Siapa tabi'in besar, siapa tabi'in yang generasi pertama atau level pertama, tingkat pertama adalah tabi'in yang ketemu 4 khalifah atau asyrah mubasysyirin bil jannah. Yang ketemu 10 ini itu tabi'in besar. Sa'id bin Musayyib tidak ketemu Sayyidina Abu Bakar, tapi termasuk. Kalau yang nemui Sayyidina Abu Bakar itu sedikit. Jadi kalau tabi'in, kita syaratkan tabi'in besar harus nemui Sayyidina Abu Bakar. Cuma 1 kata ulama. Yang lahir di zaman Sayyidina Abu Bakar, ketemu Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Abu Bakar meninggal. Jadi tabi'in besar atau at-tabi'i al-kabir, generasi pertama dari tabi'in itu adalah yang ketemu 10. Salah satu dari 10 ini. Itu tabi'in besar berarti. Ibn Syihab Az-Zuhri, guru Imam Malik bin Anas, itu tidak ketemu 10 orang ini. Beliau ketemu sahabat yang kecil umurnya pada saat itu, Anas bin Malik ketemu. Anas bin Malik panjang umurnya, ketemu. Tabi'in, tetap tabi'in, cuman apa bedanya? Nanti bedanya di sanad. Ini pembahasan sanad, ya. Bedanya di sanad. Jadi ketika tabi'in yang bawah atau yang kecil seperti Ibn Syihab langsung mengatakan, kata Ibn Syihab, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibn Syihab ini tabi'i shaghir, tabi'i kecil, generasi terakhir dari tabi'in. Beliau mengatakan qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sa'id bin Musayyib juga mengatakan qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ini beda hadisnya, namanya beda. Walaupun sama-sama tabi'in dan sama-sama langsung menisbatkan hadis kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi beda. Kenapa beda? Karena Sa'id bin Musayyib atasnya pasti langsung sahabat. Kenapa langsung begitu? Ya karena Sa'id bin Musayyib tabi'in kabir. Gurunya itu semua sahabat. Tidak mungkin gurunya tabi'in juga. Berbeda dengan tabi'in shaghir tadi, seperti Ibn Syihab. Gurunya kebanyakan tabi'in juga, bukan sahabat. Nah itu artinya. Makanya beda. Kata Imam Suyuti, pernah kami cek tabi'in yang kecil tadi seperti Ibn Syihab. Antara dia dan Nabi itu ada 9 orang atau 8 orang. Berarti apa? Banyak dia dengar. Misalkan Ibn Syihab, misalnya Ana dari Habib Ahmad, dari Haji Sarni. Ini tabi'in semua nih. Ana tabi'in sampai ke Habib Fadil, sahabat baru. Padahal kan 1 abad. Cuman jalurnya panjang, ya begitu memang terkadang.
jalurnya panjang. Jadi ketika ana tabi'in shagir mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti berapa wong yang ana hapus. Nah, ini namanya beda. Sedangkan Ustaz Fauzi seperti Sa'id bin Musayyib misalkan mengatakan qala Nabi, pasti yang dihapus sahabat. Namanya juga beda nanti hadisnya. Pasti yang dihapus sahabat. Kenapa? Karena Ustaz Fauzi tidak mungkin dengar dari selain sahabat. Hidupnya di zaman sahabat banyak. Itu. Sedangkan anak hidup sahabat tinggal beberapa dan tidak sezaman, tidak satu kota misalkan. Berarti yang anak hapus 5 orang tabi'in. Beda ketika yang dihapus tabi'in sama yang dihapus sahabat. Yang tidak disebutkan di sana tabi'in atau yang tidak disebutkan di sana sahabat, beda hukumnya. Beda hukumnya. Kalau yang tidak disebutkan di dalam sanad selain sahabat, berarti sanadnya dhaif. Yang dihapus 5 orang atau 2 orang atau 1 orang tapi bukan sahabat, berarti sanadnya dhaif. Tapi kalau yang dihapus tadi sahabat, sanadnya sahih, diterima. Kenapa? Karena alasan ulama mendhaifkan sanad yang ada dihapus perawi di dalamnya, takut perawi tadi yang dihapus thiqah atau tidak, makbul atau tidak, bisa dipercaya atau tidak. Ketika ana langsung qala Nabi, berarti antara Nabil dan Nabi misalkan 6 orang, 7 orang, satunya sahabat, 6 orang ini siapa? Ini masalahnya itu. Makanya hadisnya mardud, didhaifkan. Sedangkan Ustaz Fauzi tadi ketika langsung qala Nabi, Sa'id Musayyib tadi contohnya, langsung qala Nabi, pasti di atasnya sahabat. Sahabat semuanya makbul. Sahabat itu semuanya diterima karena yang mensikohkan, yang menerima periwayatan mereka, kesaksian mereka langsung Allah Subhanahu wa taala dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita yakin pasti yang dihapus sahabat, sudah, walaupun kita tidak tahu siapa sahabat itu, diterima sanadnya. Nah, itu beda kalau ada tabi'in shagir dan tabi'in kabir langsung menisbatkan hadis kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bahkan sebagian ulama sejarah mengatakan Imam Abu Hanifah itu termasuk tabi'in. Karena beliau ketika kecil pernah bertemu dengan beberapa sahabat seperti Anas bin Malik yang panjang-panjang umurnya. Contoh aja terakhir sahabat yang meninggal Abu Tufail, Amir bin Wafilah di tahun 100 Hijriah. Itu terakhir sahabat yang meninggal. Berarti kan berapa banyak yang bertemu dengan beliau. Nah itu. Tapi semua terdata sama ulama kita. Apalagi yang punya hadis terdata semua. Yang punya riwayat didata semua sama ulama kita huffaz al-ahadits. Jadi mereka itu bukan hanya hafal hadis. Imam Bukhari bukan hafal hadis tapi hafal semua perawi-perawinya. Hafal. Imam Bukhari itu kan pernah kita bahas itu, Imam Bukhari. Bagaimana ketika beliau masuk Baghdad, dites sama ulama Baghdad. Masuk Palembang lah, dites dulu istilahnya. Benar enggak dia ini pintar istilahnya? Benar tak dia ini terkenal apa cuman karena terkenal baik? Ada isinya tak? Kumpul 10 ulama. 10 ulama membolak-balikkan sanad hadis. Misalkan 10 orang, ana punya 10 hadis. Sanadnya ana kasih ke Habib Ahmad. Sanad antum beb 10 hadis ana ambil pakai buat ana atau 5 buat ana pakai. Haji Sarni pakai sanad 5, jadi dibolak-balik sanad. Sanadnya dibolak-balik. 10 orang tadi menyambut Imam Bukhari. Mengatakan kepada Bukhari, kami punya 100 hadis, setiap orang 10 hadis. Coba sebutkan, kata Imam Bukhari. Biasa, jadi saling menyebutkan riwayat hadis. Ana pertama kali nyebutkan, haddatsani syekhi, aku dari guru aku fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan. Qala Nabi SAW 10 hadis, selesai. Habib Ahmad juga begitu 10 hadis. Sampai 10 orang selesai. Kata Imam Bukhari diam dengar Kata Imam Bukhari, ente Nabil, sanad ente salah. Hadis pertama itu bukan milik ente sanadnya, tapi milik Ginanjar misalkan. Hadis kedua milik Fadil sanadnya. Begitu dibalik galau sama Imam Bukhari 100 hadis. Jadi mereka itu bukan cuma hafal hadis, tapi hafal serta sanad-sanadnya. Bahkan beliau punya kitab At-Tarikhul Kabir. Beliau punya kitab At-Tarikh Al-Kabir Imam Bukhari
yang mana mengumpulkan nama perawi-perawi di atasnya sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab itu beliau tulis di depan Raudhatus Syarifah, di Masjid Nabawi, Masjid Nabi besar Muhammad SAW, pakai hafalan. Kalau kita mau ngarang sekarang kitab ini marjaknya semua ini kitabnya. Ini tidak. Beliau pakai hafalan semua. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi mengarang kitab Zadul Ma'ad, tebal. Ibn Qayyim ini kalau masalah akidah jangan didengarkan. Kenapa? Karena beliau muridnya Ibn Taimiyah. Jadi masalah akidah jangan dengarkan kata Ibn Qayyim. Oh, Ibn Qayyim mengatakan begini, masalah tauhid, jangan, lepaskan langsung. Karena akidahnya agak sedikit dipermasalahkan. Tapi masalah sirah, masalah sejarah, kitabnya, wabil khusus kitabnya yang bernama Zadul Ma'ad, itu Sayyid Alawi tidak pernah tinggal kitab itu. Sayyid Alawi kakek Abu Ya Ahmad. Nama kitabnya Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad itu sirah, sejarah Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa dinamakan Zad? Zad itu kan apa? Persiapan untuk untuk pergi. Zad, bekal untuk bepergian. Kenapa dinamakan itu? Beliau ngarang kitab itu lagi berjalan di perjalanan di atas onta ngarang. Artinya semua dihafal aja. Nanti kalau lihat kitab itu luar biasa, komplit, yang berkaitan dengan Nabi, bahkan sampai ke makanan Nabi, sampai ke masalah kedokteran dibahas sama Ibn Qayyim Al-Jauzi. Jadi kalau masalah sirah, terima dari Ibn Qayyim, tapi masalah akidah jangan. Dari hafalan, artinya intinya mereka semua itu ngarang dari hafalan kalau. Hafalan mereka luar biasa. Jadi jangan takut. Semua data-data tabi'in, apalagi sahabat, itu sudah dikumpulkan semua sama ulama kita. Sampai sekarang alhamdulillah masih ada. Seperti Ibn Hajar punya kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. Kitab itu bahas tentang sahabat, semua dibahas sama Ibn Hajar. Ada lagi Imam Ibnul Athir mengarang kitab Usdul Ghabah. Ada lagi imam banyak. Imam ngarang tentang biografi sahabat. Tabi'in juga begitu. Imam Az-Zahabi ngarang kitab namanya Siyar A'lamun Nubala. Dari zaman beliau sampai ke zaman Nabi. Inti mau cari siapa aja ada. Kitab itu kalau dibeli mungkin 17 jilid, tebal. 17 jilid kalau mau dibeli. Cuman ada di aplikasi yang ada di komputer itu, aplikasi kitab ada kitab itu. Jadi kita kalau nak cari klik tak ketemu. Luar biasa, dikumpulkan sama beliau dari zaman beliau sampai ke Nabi ke atas. Ibn Katsir Al-Bidayah wan Nihayah dari zaman Nabi Adam sampai zaman beliau. Luar biasa lagi ini. Ibn Katsir sahibut tafsir yang punya kitab tafsir Ibn Katsir. Ngarang namanya kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Arti bidayah itu permulaan dan pengakhiran atau penyelesaian. Artinya awal akhir dikarang sama dia. Dari zaman Nabi Adam, dari zaman iblis, dari cerita iblis dikarang, disebutkan. Ini pakai hafalan, pakai riwayat. Sahih atau tidak urusan lain. Kalau masalah sejarah kan bebas, begitu. Sampai zaman beliau disebutkan. Sejarah disebutkan. Contohnya yang kemarin kita sebutkan juga, Ibn Asakir. Ibn Asakir Asy-Syafi'i punya kitab Tarikh Dimashq. Tarikh Damaskus, sejarah Damaskus, 40 jilid. Tidak pernah ada yang mengarang lebih dari beliau dalam kitab sejarah. 40 jilid. Ada dicetak. Kalau nak beli ada. Tak tahu tapi berapa harganya. 40 jilid Tarikh Damaskus. Oh, cerita Damaskus bukan. Jadi selain beliau bercerita tentang kota Damaskus, beliau juga menceritakan setiap orang yang masuk ke Damaskus. Siapa saja dari ulama yang masuk ke Damaskus diceritakan sama beliau. Riwayatnya disebutkan. Ini pakai hafalan ini. Contoh yang masuk Damaskus, Sayyidina Umar bin Khattab masuk ke Syam. Disebutkan sejarah Sayyidina Umar. Riwayat Sayyidina Umar disebutkan. Siapa lagi yang masuk? Misalkan Sa'ad Abu Ubaidah Al-Jarrah, Ibn Jarrah, sahabat Nabi. Luar biasa. Ulama kita kalau kita lihat dulu luar biasa dan alhamdulillah. Jadi jangan takut, tabi'in semua itu dibahas sama ulama sudah selesai. Bahkan ulama itu dalam membukukan biografi atau perawi ini tafannan, ada bab-babnya. Ada yang mengumpulkan perawi Bukhari Muslim, ada yang mengumpulkan perawi Kutubus Sittah. Arti Kutubus Sittah itu perawi yang ada di kitab 6 kitab ini, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, Ibn Majah.
semua perawinya dikumpulkan di satu kitab, disebutkan tanggal lahirnya, kapan meninggalnya, kemana dia belajarnya, tahun berapa, detail, ma'asyil hadirin, detail. Ada lagi yang mengumpulkan Al-Kamil Fid Du'afa, hanya mengumpulkan perawi yang dhaif. Mungkin 10 jilid kitabnya. Atau 15 jilid, lupa Al-Fagir. Al-Kamil, jadi yang dikumpulkan bukan perawi yang sikoh, bukan, perawi yang dhaif. Perawi yang dhaif dikumpulkan kalau. Jadi luar biasa ulama kita dalam membela atau menjaga hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita paling tidak punya andil dalam menjaga hadis Nabi. Jadi biar nanti ngadap Nabi tidak malu. Ngadap Nabi tidak malu kita. Kalau ngadap Nabi bareng misalkan Ibn Hajar, malu kita. Apa jasa kita buat hadis Nabi? Ibn Hajar luar biasa jasanya. Ngadap Nabi barengan dengan Ibn Asakir, malu kita. Ini Ibn Asakir ngadap Nabi dengan pede. Kenapa? Banyak jasanya untuk Islam. Walaupun mereka tidak pede, cuman pede kita juga. Kalau kita, paling tidak kita mempelajari hadis ini, ilmu hadis, kita menghidupkan majlis hadis, modal biar kita pede kaget ngadap Nabi besar Muhammad SAW. Karena kita pasti ngadap Nabi, tidak mungkin orang tidak ngadap Nabi. Pasti minta syafaat Nabi besar Muhammad SAW. Pasti pengen salaman sama Nabi Muhammad SAW. Jadi termasuk insya Allah umat yang dibanggakan sama Nabi, yang menghidupkan sunnahnya, termasuk sunnah hadis Nabi, yang menghidupkan majlis hadis, menghidupkan majlis ilmu hadis. Ketika umat sudah banyak lupa dengan majlis seperti ini. Siapa yang galak sekarang diajak baca hadis? Jarang. Yang galak diajak baca hadis jarang. Mungkin yang ngerti asyik mendengar hadis, yang tidak ngerti bosan lama-lama. InsyaAllah bosan ini tidak katik pada kita. InsyaAllah kita rajin semangat mendengar hadis Nabi dan mempelajari kaidah hadis Nabi besar Muhammad SAW. Cuman dia aja satu, kita tidak pengen istilahnya bukan mau buat mazhab baru, bukan ngado-ngado, bukan. Kita menghidupkan, menghidupkan inda fasad ummah, inda imadah, yang menghidupkan ketika lagi mati-matinya, lagi redup-redupnya. Siapa sekarang yang dengar hadis Nabi terus? Jarang. Jangan begitu. Kemarin kan ada, kita jadikan contoh, ada dai penceramah 50 menit yang disebutkan hadis cuma satu. 50 menit ceramahnya, cuman yang hadir itu dengar hadis satu. Karena memang kadang seorang dai terpaksa. Kenapa? Yang diinginkan umat sekarang yang begitu. Kadang yang ceramah ini pinter, yang ceramah banyak tahu hadis. Cuma tidak bisa dia dalam satu ceramah 50 menit mau bahas seperti kita ini. Kenapa? Bosan wong. Karena memang kemauan umat sekarang itu. Levelnya tuh jatuh. Levelnya jatuh. Istilahnya rendahan. Levelnya level rendahan. Bukan level-level seperti ulama dulu. Kalau ulama dulu tuh kalau ceramah cuma ngomong-ngomong tinggal ke sama wong, itu namanya qasas. Ada itu istilahnya. Jadi bukan istilah baru sekarang, ada dai yang buka majlis cuma cerita bikin wong ngakak. Itu ada. Namanya qasas kalau bahasa dulu. Itu ditinggalkan sama orang dulu. Kenapa? Bukan ini yang kami cari. Yang kami cari riwayat hadis. Yang kami cari ilmu, kaidah yang kami cari. Yang kami cari yang nyambung sanadnya kepada Nabi. Kalau cerita, kalau bisa cerita, ditinggalkan. Bahkan jadi aib untuk seorang ulama kalau dia buka majlis cuma cerita di dalamnya. Tidak ada hadis, tidak ada kaidah ilmu hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan jadi kita ini modal kita untuk menghadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita selesaikan ini kan sudah dibaca tadi. Maqtu itu adalah hadis yang dinisbatkan kepada tabi'in. Sebagaimana mauquf, sebelahnya lihat mauquf, hadis yang dinisbatkan kepada sahabat. Artinya selesai sanadnya di tabi'in. Imam Malik mengatakan qala Malik, Imam Malik berkata an Ibnu Syihab an Sa'id bin Musayyib annahu qala. Itu Sa'id berkata. Jadi perkataan tabi'in adalah hadis maqtu namanya. Summiya bidzalik sawa'un kana muttasilal isnad am la, baik sanadnya nyambung atau tidak. Tidak kata urusan sama sanad nyambung atau tidak. Pokoknya ujung sanadnya siapa yang berbicara? Yang berbicara tabi'in berarti namanya hadis maqtu. Yang berbicara sahabat namanya hadis mauquf. Yang berbicara Nabi besar Muhammad namanya hadis marfu. Itu jadi ini apa namanya penyempurna pembahasan kemarin. Jadi ada hadis marfu, ada mauquf, ada maqtu.
Marfu yang berbicara Nabi. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, fa'alan Nabiyyu kadza, sajadan Nabi, qara'an Nabi. Baik perbicaraan Nabi atau perbuatan Nabi, itu namanya marfu. Kalau mauquf, qala Abu Bakar, qala Umar, qala Utsman, qala Ali, atau dhahaba Umar ila, begitu. Itu namanya mauquf. Kalau maqtu, qala Sa'id bin Musayyib, qala Ibnu Syihab, qala Uwais Al-Qarni misalkan. Isinya nasihat beliau, isinya cerita, apapun isinya. Kalau yang berkata tabi'in, nama hadisnya maqtu. Tiga ini tidak dilihat sanadnya nyambung atau tidak, kati urusan istilahnya. Ini dari sisi penamaan. Nanti diterima atau tidak, baru dilihat sanad. Nyambung tidak sanadnya? Dari Bukhari ke Sa'id bin Musayyib tabi'in, nyambung tidak? Nyambung. Oh, berarti ini hadis sahih. Tapi maqtu, bukan hadis Nabi, hadis tabi'in, sanadnya nyambung. Nyambung tak dari Bukhari ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sanadnya nyambung. Berarti ini hadis sahih mauquf. Kenapa mauquf? Karena ujungnya adalah sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kata Abu Ya, wa yadkhulu, masuk fi hadha ta'rif, di dalam definisi ini al-muttasilu. Afwan, usummiya bidzalik, dinamakan hadis ini maqtu. Maqtu itu kan terpotong. Kenapa dinamakan hadis ini hadis terpotong? Liqat'ihi, karena terputusnya, atau terputus. Anil wusul lis sahabi awin nabi, karena terputusnya hadis ini tidak sampai ke sahabat atau ke nabi, berhenti di tabi'in. Makanya dinamakan hadis maqtu. Wa yadkhulu fi hadha ta'rif, masuk di dalam definisi ini al-muttasil. Hadis muttasil, sanadnya nyambung. Jadi muttasil bisa mauquf, muttasil bisa maqtu, muttasil bisa marfu. Wal mu'dal itu hadis yang terputus. Munqati juga begitu, nanti dibahas di bab setelah ini apa itu hadis mu'dal dan munqati. Wa yakhruju, keluar dari definisi ini al marfu, tak bisa. Kenapa? Karena marfu sampai ke nabi, ini kan hanya disampai ke tabi'in. Wal mauquf, keluar dari definisi ini hadis mauquf. Kenapa? Karena mauquf berhenti di sahabat. Wal mursal juga keluar dari definisi ini hadis yang bernama mursal. Semua bakal dibahas mursal, mu'dhal, munqati di bab setelahnya. Hukmuhu, hukum hadis maqtu annahu laisa bihujjah, bukan hujjah. Hujjah itu tidak bisa dijadikan landasan hukum. Artinya begini, misalkan ana mengatakan tidak boleh minum teh, Ahmad mengatakan boleh minum teh. Mana dalil ana? Dalil ana Sa'id bin Musayyib mengatakan minumlah teh, misalkan. Itu bukan hujjah. Walaupun sahih, jelas harus sahih, ya kan? Sanadnya harus sahih. Yang mengatakan Sa'id bin Musayyib bukan hujjah. Yang bisa dijadikan hujjah hanya hadis Nabi atau Al-Qur'an. Hatta qaulus sahabi laisa bihujjah indana. Perkataan sahabat di mazhab Imam Asy-Syafi'i bukan hujjah. Ini pembahasan ilmu usulul fiqih. Jadi pendapat atau perkataan sahabat di mazhab Asy-Syafi'i al-mu'tamad mazhab jadid itu bukan hujjah. Bukan hujjah itu bukan tidak kita pakai, bukan. Arti hujjah itu kan dijadikan tendensi, dijadikan dalil ketika adu argumen. Itu. Jadi A sama B ngomong, yang A ngomong ini halal, yang B ngomong ini makruh misalkan. Yang B, apa dalilnya? Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Yang A, dalilnya Abu Bakar berkata seperti ini, jelas. Berarti menang, menang pasti hadis. Jadi tidak bisa dijadikan landasan hukum. Tapi untuk jadi muqawwiyat, untuk jadi murajjihat, misalkan si A sama si B, pendapatnya begini, minum teh halal menurut si A, mubah. Menurut si B, minum teh makruh. Dalilnya kuat semua. Yang ini dari pemahaman hadis Nabi, yang ini dari pemahaman ayat suci Al-Quran, sama-sama kuat. Hadis Nabi sama ayat suci Al-Quran kalau dari segi pemahaman sahabat atau ulama sama-sama kuatnya. Bingung. Nah, mana yang dipilih ini? Ya kan? Yang A dalilnya kuat, yang B dalilnya kuat. Maka diceklah dalil atau perkataan sahabat, perbuatan sahabat untuk jadi penguat. Untuk jadi penguat atau pemberat timbangan, biar siapa yang diambil itu dari kalam as-sahabi. Dilihat
dari 4 khulafa. Oh, 4-4-nya mengamalkan seperti yang dikatakan si A. Ya sudah, berarti A yang menang, B kalah. Kenapa? Karena ada penguatnya, amal sahabat. Sahabat tidak mungkin mengamalkan kalau mereka tidak melihat langsung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi bukan hujjah, bukan artinya tidak kita terima, bukan artinya kita tolak, kita tidak toleh, bukan. Artinya kalau adu argumen tidak bisa dijadikan senjata. Kenapa? Karena ketika adu argumen yang dijadikan senjata hanya Al-Quran wal hadis an-nabawi sallallahu alaihi wasallam. Illa idza kana hunak qarinatun tadullu ala raf'i, kecuali kalau di hadis maqtu' tadi ada tanda-tanda ini hadis marfu'. Jadi kadang di hadis mauquf, hadis sahabat atau hadis maqtu', hadis tabi'in ada tanda-tanda marfu'. Bagaimana? Kita ulangi. Tanda-tanda marfu itu seperti Sa'id bin Musayyib cerita tentang akhirat. Oh, ini pasti dengar dari Nabi, tidak mungkin ini dari dia dewek. Itu kan Sa'id bin Musayyib bahas masalah pahala, misalkan kata Sa'id bin Musayyib yang maki siwak pahalanya misalkan dekat dengan Nabi di hari kiamat. Nah, ini pasti dengar dari Nabi. Masalah pahala, masalah akhirat, masalah cerita-cerita orang dulu tidak mungkin pakai ijtihad, tidak mungkin pakai hasil pemikiran mereka. Tapi hadis yang dinamakan hadis maqtu', hadis tabi'in, ini hadis mauquf, hadis sahabat, itu kalau hadis atau perkataannya murni dari pemikiran mereka, ijtihad mereka. Nah, itu. Tapi kalau yang ngomong Sayyidina Abu Bakar, tapi kita tahu ini Sayyidina Abu Bakar pasti dengar dari Nabi, ya sudah, hukumnya bukan mauquf, marfu'. Yang ngomong Ibn Syihab atau Sa'id bin Musayyib tabi'in, tapi kita tahu ini pasti dari Nabi, tidak mungkin dari pemikiran beliau. Manusia tidak mungkin bisa mikir itu. Masalah surga, masalah akhirat, berarti hukumnya marfu, bisa dijadikan hujjah. Itu. Yang tidak bisa dijadikan hujjah, yang tidak bisa dijadikan adu argumen, itu yang murni dari ijtihad mereka, dari hasil pemikiran mereka. Kenapa? Karena kata ulama, mereka bashar wal bashar yukhti'un. Mereka itu juga manusia, tidak maksum. Tidak maksum mereka dari salah untuk memikirkan satu masalah. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan haula rijal wa nahnu rijal. Mereka laki-laki, kita juga laki-laki. Ini sekelas Abu Hanifah yang mengatakannya, Jadi sahabat memikirkan, ini hasil pemikiran mereka, kita juga bisa memikirkan, kata Abu Hanifah. Dan hasil pemikiran kami beda, udah, tidak dipakai. Makanya Imam Syafi'i, pendapat sahabat bukan hujjah, bukan hujjah. Yang hujjah hanya orang yang maksum. Siapa yang maksum? Hanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi sudah ngomong, tidak boleh dibantah. Tapi kalau Sayyidina Abu Bakar yang ngomong, masih bisa dibantah dengan dalil yang lebih kuat, misalkan begitu. Ini masalah hukum, bukan nasihat, tapi masalah hukum. Fayakunu marfu'an hukman, maka hukumnya jadi marfu. Kalau maqtu' ada tanda-tanda bau-bau marfu. Au qarina, atau ada tanda-tanda yang menunjukkan hadis maqtu' ini tadullu alal waqfi. Ini yang berkata Sa'id bin Musayyib. Tapi di sanad lain perkataan yang sama Sa'id bin Musayyib nyambungkan. Kadang itu mereka tuh. Jadi ini kalau makanya insya Allah kita praktekkan ilmu sanad ini dengan membaca kitab hadis yang menyebutkan sanad. Dan lebih cocok kata ulama ketika mau mempraktekkan ilmu mustalah hadis di kitab Sittah, kutub Sittah, itu kitab Imam Tirmizi. Jami' Tirmizi itu praktek untuk ilmu mustalah, masalah sanad. Jadi begini, kadang tabi'in itu Sa'id bin Musayyib. Di riwayat ini, misalkan riwayat Ibnu Ahmad dari Sa'id bin Musayyib, itu yang berkata Sa'id bin Musayyib. Qala Sa'id bin Musayyib. Misalkan, innamal a'malu binniyat. Misal, ini misal baik. Ana punya sanad juga dari guru yang lain ke Sa'id bin Musayyib, itu apa? Kata Sa'id bin Musayyib, sami'tu Abu Hurairah atau sami'tu Umar bin Khattab yaqul qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Kadang sama beliau di satu sanad diputus sanadnya, di satu sanad sama beliau disambung, itu biasa. Jadi kita tahu, kita ketika mendapatkan dua sanad, hadisnya sama. Tapi yang ini putus di Sa'id, yang ini nyambung ke Nabi. Oh, berarti ini hadisnya marfu.
Yang di sini Said sengaja atau iseng atau apa alasan mereka diputus sanadnya, begitu ya. Jadi begitu caranya. Fayakun marfu' mauqufan hukman ka qauli tabi'i min sunnati kada wa kada farrajihu anna hada maqtu' lahu hukmul waqfi. Ya, kalau tabi'in mengatakan termasuk sunnah pakai siwak, kata tabi'in. Sa'id bin Musayyib tadi tabi'in mengatakan termasuk sunnah masuk kamar mandi menggunakan kopiah, nutup kepala. Termasuk sunnah ketika masuk kamar mandi pakai alas kaki. Nah, ini kan tidak mungkin omongan dia. Ya kan? Pasti ini apa? Pasti ini beliau dengar dari sahabat. Nah, sahabat pasti dari Nabi Muhammad, melihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti hukumnya bukan maktu. Nanti hukumnya mungkin mauquf, mungkin marfu. Begitu. Waqad atlaqa ba'duhum al-maqtu fi mawdhi'il munqati' wa bil aksi tajawuzan. Ya, sebagian ulama menamakan maktu itu dengan munqati. Munqati nanti disebutkan hadis yang setelah ini, ai wa atlaqal munqati fi mawdhil maktu wallahu a'lam bissawab. Nanti kita bahas di minggu depan yang akan datang insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim.